Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak kami sekalian, juga para wali santri yang kami hormati, kami pengurus dan juga seluruh para asatidzah mengucapkan tahniah kepada seluruh santri dan wali santri dalam kondisi apapun. Kami yakin bahwa kondisi ini akan berlalu. Inna ma'al usri yusr. Kita hari ini mengalami masa-masa sulit. Insya Allah tidak berapa lama lagi kesulitan itu akan berganti dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ingatlah, Allah tidak akan menimpakan satu ujian dan cobaan kecuali hamba-hamba itu mampu untuk memikulnya. Kami di sini di pondok pesantren yang kita cintai ini tetap semangat, tetap mujahadah ya, untuk menyambut kembali kedatangan para santriah. Untuk itulah kami melakukan di sini banyak amalan-amalan, zikir, doa, salat sunnah, tilawah Quran, ta'lim dan lain sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban sesuai dengan kesanggupan kadar seorang hambanya itu. Ini bukan suatu ujian yang sangat berat. Ini bukan suatu cobaan yang sangat berat. Tapi ini adalah awal dari kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Masih banyak lagi rahasia-rahasia dan kejutan-kejutan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Dan tinggal kita untuk menyanggupinya dan untuk mempersiapinya. Ingat, tetaplah berjalan, jangan berlari, apalagi berhenti. Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Yang artinya tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bahasanya tidaklah sama seorang santri dengan orang yang bukan santri. Kalau seorang santri, dia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut untuk dilakukan. Dan Ustaz berpesan kepada antum semua, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan perpulangan kalian menjadi asbab turunnya azab. Karena apa? Karena kita bermaksiat di rumah. Karena apa? Karena kita tidak patuh kepada orang tua. Dan karena apa? Karena kita bebas dengan pergaulan sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya virus corona ini adalah salah satu jalan yang membuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi jauh kepada Allah, menjadi jauh kepada masjid dan menjadi jauh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini, kita semua, baik antum para santri dan para asatidzah dan para ustadz-ustadz yang di sini, mudah-mudahan kita senantiasa sabar dalam menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang kuat, yang selalu bermujahadah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ustadz berpesan kepada santri dan santriah pesantren tahfiz Quran Nurul Azmi, salah satu nasihat atau motivasi buat Ustadz dan seluruh masyarakat, yaitu dari Bapak Insinyur Soekarno. Gapailah cita-citamu setinggi bintang yang ada di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah-rendah mutiara yang ada di dasar laut. Bintang yang ada di langit, jadilah para penghafal Quran menggapai cita-citanya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, menjadi hafiz dan hafizah. Rendahnya hatimu serendah-rendah mutiara yang ada di dasar laut, menjadi rendah bagi seluruh elemen masyarakat, terutama bagi kita sendiri. Di tengah wabah virus corona yang telah ditetapkan menjadi pandemi ini, marilah kita selalu bersabar, karena pandemi ini menguji kesabaran kita. Sabar dalam memurojaah hafalan, sabar dalam menambah hafalan, dan sabar dalam taat kepada orang tua, lebih-lebih lagi sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Tariq bin Ziyad, la in sabartum 'ala al-ashaqqa qalilin lastamta'tum bil alazzil arfahi tawilan. Jika kalian bersabar dengan kesusahan yang sedikit, maka kalian akan bahagia dengan kebahagiaan yang panjang, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan banyaknya hafalan kita
akan menambah kebahagiaan kita di rumah dengan orang tua. Lebih-lebih lagi nanti setelah pulang ke pesantren, dan lebih lagi jika kita telah berpulang ke rahmatullah. Anak-anak kami sekalian, Ustadz mau beri nasihat dengan kejadian corona ini. Mudah-mudahan kita selalu sabar, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kejadian corona ini, marilah kita memanfaatkan waktu kita lebih baik lagi, lebih banyak murojaah, mengulang hafalan atau bacaan-bacaan lain. Jangan musababkan kejadian corona ini malah kita lebih malas-malasan, malah kita lebih tidak peduli yang lain-lainnya. Kata pepatah Arab, al-waktu asmanu minaz zahab. Karena waktu itu lebih berharga daripada emas. Maka pergunakanlah waktu musibah corona ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu tadi? Dengan murojaah, mengulang hafalan dan sebagainya. Dan kami berharap supaya wali santri juga bekerja sama dengan para ustaz ya, untuk tetap memperhatikan ibadah, murajaah Quran anak-anak kita. Insya Allah badai ini pasti akan berlalu. Insya Allah. Ya. Tetap semangat, inna ma'al usri yusra. Terus berjalan, jangan berlari, apalagi berhenti. Gapailah cita-citamu setinggi bintang yang ada di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah-rendah mutiara yang ada di dasar laut. Tetap bersabar, man sabara zafira. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Allahu Akbar. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi pesan Ustadz, agar bagaimana santri-santri yang ada di rumah tetap semangat untuk menambah hafalan murojaah. Insyaallah 30 juz. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum. Ini pesan dari orang dapur. Pak Muflis dan Rukiah menanti kehadiran kalian semua. Balik. Jagalah selalu hidup bersih dan tentram. Sekian.